Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanetri Najwa, saya dari kelas 2V, NPM 213114083. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat laporan keuangan perusahaan dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi 2. Baiklah, untuk membuat laporan keuangan perusahaan dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, maka kita bisa menggunakan data sumber yang berasal dari kertas kerja atau neraca lajur. Karena laporan keuangan yang kita buat menggunakan ikhtisar laba rugi, maka kita juga akan menggunakan kertas kerja yang dibuat dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Ciri-ciri kertas kerjanya yaitu pada kolom nama, akun, bagian bawah ada akun ikhtisar laba rugi. Sebagian besar laporan keuangan akan dibuat dengan data yang bersumber dari kolom laba rugi, kertas kerja, dan kolom neraca, kertas kerja. Sedangkan kolom neraca saldo ini akan kita ambil datanya khususnya untuk akun persediaan barang dagangan awal. Lalu, untuk kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan. Kedua kolom ini tidak akan melihatnya atau kita tidak akan menggunakan data dari kedua kolom ini. Jadi kita akan melihat atau mengutip data keuangan yang berasal dari 3 kolom dalam kertas kerja, yaitu kolom neraca saldo, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Sekarang kita akan menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Dalam membuat laporan laba rugi dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, maka kita akan menyalin saldo yang ada pada kertas kerja, khususnya kolom laba rugi. Dalam laporan laba rugi nanti akan menyampaikan informasi tentang penjualan bersih, HPP, total beban operasional, dan laba atau rugi perusahaan. Data yang pertama yaitu penjualan bersih. Penjualan bersih bisa dihitung dengan penjualan dikurangi retur penjualan, dikurangi potongan penjualan yang ada pada kolom laba rugi pada kertas kerja. Langsung saja kita tulis penjualan, saldonya yaitu Rp31.200.000. Lalu retur penjualannya, saldonya yaitu Rp4.300.000. Nah, selanjutnya potongan penjualan, saldonya yaitu Rp120.000. Setelah data penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan, maka kita dapat menghitung penjualan bersih, yaitu dengan mengurangkan saldo penjualan dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Untuk lebih sistematisnya, kita jumlahkan dulu retur penjualan dengan potongan penjualan. Nanti hasilnya menjadi pengurangan saldo penjualan. Nah, penjualan bersih bisa dihitung dengan Rp31.200.000 dikurangi Rp4.420.000. Hasilnya yaitu Rp26 juta. Berikutnya kita akan mencatat HPP, harga pokok penjualan, ke dalam laporan laba rugi. Untuk menghitung HPP dilakukan dengan menambahkan persediaan barang dagangan awal dengan pembelian bersih, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dagangan akhir. Kita tuliskan di sini persediaan barang dagangan awal. Saldo persediaan barang dagangan awal bisa kita lihat pada kertas kerja kolom neraca saldo. Nah, saldonya yaitu Rp7.500.000. Berikutnya kita akan menghitung pembelian bersih. Pembelian bersih yang bisa dihitung dengan cara pembelian dikurangi dengan retur pembelian, kemudian dikurangi dengan potongan pembelian.
dan dijumlahkan dengan biaya angkut pembelian. Namun, apabila biaya angkut pembelian tidak ada, maka rumusnya untuk menghitung pembelian bersih yaitu pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Nah, seperti kita tulis terlebih dahulu, saldo pembelian bisa kita lihat pada kolom laba rugi kertas kerja yang saldonya yaitu Rp24.950.000. Kemudian kita akan mencatat retur pembelian. Karena dalam kertas kerja PT Kurma Sehat tidak ada biaya angkut pembelian, maka kita mencatat retur pembelian dan potongan pembelian. Saldo retur pembelian yaitu Rp1.350.000. Kemudian potongan pembelian saldonya yaitu Rp276.000. Nah, sekarang kita jumlahkan retur pembelian dengan potongan pembelian yang hasilnya yaitu Rp1.626.000. Kemudian kita sudah menghitung pembelian bersih. Pembelian bersih itu dihitung dari Rp24.950.000 dikurangi dengan Rp1.626.000. Hasilnya yaitu Rp23.324.000. Nah, pembelian bersih ditambah dengan persediaan barang dagangan awal ini disebut sebagai barang tersedia untuk dijual. Rp7.500.000 ditambah Rp23.324.000, hasilnya Rp30.824.000. Kemudian setelah kita ketahui barang tersedia untuk dijual, selanjutnya kita bisa menghitung HPP dengan cara mengurangkan BTUD. BTUD itu yaitu barang tersedia untuk dijual yang disingkat dengan BTUD sebesar Rp30.824.000 dikurangkan dengan persediaan barang dagangan akhir. Jadi saldo persediaan barang dagangan akhir bisa kita lihat pada kolom neraca posisi debit yaitu sebesar Rp7.900.000. Kita lihat persediaan barang dagangan memiliki dua saldo. Saldo pada kolom neraca, saldo pada kertas kerja yaitu persediaan barang dagangan awal. Sedangkan saldo yang ada pada kolom neraca kertas kerja yaitu saldo persediaan barang dagangan akhir. Selanjutnya kita kurangkanlah BTUD dengan persediaan barang dagangan akhir nanti. Hasilnya adalah HPP, harga pokok penjualan, yaitu Rp30.824.000 dikurangi Rp7.500.000 yang hasilnya yaitu Rp22.924.000. Dan ini HPP. Kemudian kita bisa menghitung laba kotor. Laba kotor ini dihitung dengan cara mengurangkan saldo penjualan bersih dengan saldo HPP. Saldo penjualan bersih yaitu Rp26.780.000. Sedangkan saldo HPP-nya yaitu Rp22.924.000. Jika dikurangkan selisih dari saldo penjualan bersih dan saldo HPP adalah laba kotor. Nah, jadi laba kotor PT Kurma Sehat pada periode Maret 2021 yaitu Rp3.856.000. Kemudian kita akan mencatat total beban. Nah, kita mulai mencatat beban gaji yang saldonya yaitu Rp1.550.000. Berikutnya beban sewa gudang.
saldonya yaitu Rp250.000. Nah, untuk semua beban yang ada pada kertas kerja sudah kita catat ke dalam laporan laba rugi. Kemudian kita hitunglah total saldo beban dan hasilnya yaitu Rp1.612.000. Kemudian kita bisa menghitung saldo laba bersihnya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung saldo laba bersihnya? Yaitu dengan mengurangkan laba kotor dengan total beban. Jadi laba bersih PT Kurma Sehat pada periode Maret 2021 yaitu Rp3.856.000 dikurangkan dengan Rp1.612.000 yang hasil yang kita dapat yaitu Rp2.244.000. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Dalam laporan perubahan modal akan ditampilkan saldo modal awal, saldo laba atau rugi, saldo prive apabila ada, saldo penambahan modal apabila ada, dan saldo modal akhir. Nah, untuk yang pertama kita tulis dulu modal awal. Saldo modal awal kita bisa melihatnya pada kertas kerja kolom neraca. Kita lihat modal dalam kertas kerja memiliki saldo Rp14.500.000. Kemudian diketahui bahwa saldo laba bersih PT Kurma Sehat yaitu Rp2.244.000. Nah, kita tuliskan pada laporan perubahan modal yaitu laba dengan saldo Rp2.244.000, maka akan menghasilkan modal akhir yaitu Rp16.744.000. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membuat neraca. Baiklah, neraca kita buat dengan mengutip sumber data yang berasal dari kertas kerja kolom neraca. Kita lihat format neraca yang di sisi kiri ada nomor akun, lalu ada aktiva yang nama lainnya adalah harta yang kita isikan dengan nama akun harta. Nah, kita mulailah dari akun kas dengan kode 1.1.1. Nama akun kas saldonya Rp1.619.000. Kemudian dengan kode 112 nama akunnya piutang dagang, saldonya yaitu Rp19.200.000. Seperti ini. Nah, itu untuk akun yang menunjukkan aktiva. Sudah kita tulis semua. Nah, sekarang kita akan mengisi neraca sebelah pasiva yang nomor akunnya yang akan ditulis pada kolom pasiva ini. Kita tulis akun utang dan akun modal saja. Jadi, kita akan membuat dengan nomor kode akun depannya 2 dan 3 di kertas kerja. Kita lihat utang dagang, kodenya 211, saldonya yaitu Rp15.850.000. Nah, maka kita tuliskanlah di neraca. Nah, untuk langkah yang terakhir dalam menyusun neraca adalah menjumlahkan seluruh saldo aktiva dan menjumlahkan seluruh saldo pasiva, dan totalnya harus balance. Total saldo di keduanya yaitu Rp36.614.000. Baiklah, sampai sini saja pembahasan mengenai cara membuat laporan keuangan perusahaan dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.